Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana tadi habis ada kuis, habis ada ulangan? Ya. Ya, kita lanjut ya. Kalau tadi sudah ulangan, lupakan dulu ulangannya. Kita lanjut dulu materi. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, akan lebih baiknya kalau kita mulai dengan doa. Silakan KM pimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, Ibu coba presentasi dulu ya. Nah, kelihatannya ada bangku-bangku yang kosong. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa Rizky? Rizky sakit. Yang lain? Aman? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Berarti untuk hari ini hanya Rizky yang tidak hadir. Kita doakan semoga Rizky bisa pulih, sehat lagi dan bisa berkegiatan seperti biasa. Ya. Amin. Ya. Kita mulai untuk kegiatan hari ini. Nah, sudah tahu ya apa yang harus kita pelajari hari ini? Kira-kira masih ingat tidak dengan materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya? Masih? Oh banyak. Silakan, boleh. Siapa yang masih ingat? Silakan berdiri. Dari kelompok 5 Ya. Setelah itu kita belajar menganalisis kebahasaan dari teks suatu buku. Ya. Di situ kan kita menghasilkan dari mulai kondisinya, terus kita juga tahu kebahasaan tadi. Iya betul. Terima kasih. Kemarin kita sudah mempelajari buku, kemudian kita mengetahui kebahasaan-kebahasanya. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Baik, saya menjawab. Nama saya Nabil Hamzah dari kelompok 1. Untuk pelajaran yang pertemuan kita yang sebelumnya itu, selain apa yang telah disampaikan oleh siapa tadi? Ada juga mengenai hal-hal yang menarik terkait dengan buku tersebut seperti itu. Selain kita menganalisis kaidah kebahasaan, ternyata kita juga menganalisis tentang hal-hal yang menarik dari buku. Sudah sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Sesuai ya. Sudah dibaca lagi materinya? Sudah. Nah, kalau sudah dibaca berarti hari ini siap untuk melanjutkan materi selanjutnya ya. Nah, kalau misalnya kemarin kalian sudah mempelajari, berarti kita siap untuk masuk ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan Ibu informasikan ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Ada di bagian yang ada tabel. Nah, jadi untuk hari ini capaian kita yang pertama untuk kompetensi intinya masih sama, ada KI1, KI2, KI3 dan KI4. Harus menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Tadi kita sudah berdoa. Yang kedua, kita harus menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin. Kalian harus mengerjakan segala sesuatunya dengan jujur, tugasnya harus dikerjakan sendiri. Kemudian yang ketiga, kalian harus memahami, menerapkan dan menganalisis. Pasti kita materinya pasti harus menganalisis ya. Kalau untuk SMA sudah bukan hanya melihat tapi harus menganalisis. Yang keempat, nanti kalian harus mengolah, menalar dan menyaji. Kalau kemarin kalian sudah membaca, nanti kalian akan membuat. Setelah membuat, kalian harus menguji atau mempresentasikan. Jadi hal-hal yang sudah kalian susun, sudah kalian buat bersama kelompok harus disajikan, dipresentasikan, gitu ya. Untuk kompetensi intinya, yang pertama, kemarin kita sudah membahas 3.17 menganalisis kebahasaan, sudah selesai. Berarti untuk pertemuan sekarang kita akan masuk ke pertemuan yang kedua, mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang dibaca. Kita sudah menentukan ya, kita mau menggunakan novel. Nah,
untuk indikator pencapaiannya, yang pertama kalian nanti harus mengkonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerpen atau novel yang akan kita gunakan. Yang kedua, ini nih puncak acaranya, kalian harus mempresentasikan yang pertama. Yang kedua, harus memberi tanggapan, harus menanggapi. Dan yang ketiga, harus merevisi. Berarti nanti setelah kalian mempresentasikan, nanti ditanggapi oleh kelompok lain atau dengan teman-teman di kelompok lain, berarti nanti kalian harus merevisi apa yang kurang, masukannya apa saja, itu yang harus kalian perbaiki. Siap ya? Siap. Ternyata banyak ya kegiatan kita hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, nanti kalian harus bisa mengonstruksi, menanggapi, sampai mengevaluasi. Jadi bukan hanya menyusun. Ibaratnya, kita setelah membuat satu barang atau membuat satu produk, tidak langsung ditinggal, kita harus bertanggung jawab. Kita harus bisa menyajikan, setelah menyajikan kita harus mau dievaluasi. Jadi orang itu jangan anti untuk dikritik, untuk dinilai. Sama seperti materi kita, kalau kita meresensi, kita kan sama saja menilai juga ya pelajaran orang lain, pelajaran hasil karya orang lain. Nah, sama kalian juga nanti akan membuat satu produk harus mau dievaluasi sama orang lain, gitu ya. Siap. Berarti sudah tahu ya untuk materi kita hari ini kalian harus menyelesaikan apa saja. Berarti kita langsung masuk. Berarti kalau sudah selesai, Ibu mau masuk ke sini. Coba silahkan dibuka di LKPD-nya yang ada MG Dalenanya. Ada? Ya. Sudah ya? Sudah ada. Coba kalian analisis, kalian lihat kira-kira apa keterkaitan antara gambar yang ada di depan atau yang ada di LKPD kalian dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Di situ ada gambar review makanan, penilaian tentang satu makanan. Kalau dikaitkan dengan resensi, Saya dulu. silakan. Baik, saya Nabil Hamzah dari kelompok 1 di sini menjawab. Di LKP ini kita bisa lihat kalau MG Dalenat itu mencoba makanan yang direkomendasikan oleh netizen Ya. dan ternyata enak. Nah, setelah enak tentunya dia itu merekomendasikan juga ke orang lain. Jadi kaitannya dengan resensi itu mencoba dulu, kalau ternyata enak kasih tahu yang lain dan rekomendasikan seperti itu. Iya, betul. Ada yang mau menambahkan? Kalau dikaitkan dengan makanan, itu berarti kita harus mencoba. Kalau ternyata enak, kita bisa rekomendasikan kepada orang lain. Kalau dengan seseorang, kalau kita mau mengenal seseorang seperti apa? Silakan. Kenapa nama saya Lutut Fitriani dari kelompok 4. Ya. Jadi kalau kaitin sama orang itu kita nggak bisa dilihat dari covernya aja. Ya. Kalau misalkan dari covernya kayak preman kayak gitu, Preman. orangnya jahat. Tampilannya kayak memang belum tentu jahat. Jadi Makanan juga kayak gitu. kalau tampilannya tidak menarik, belum tentu rasanya tidak enak, gitu ya. Betul. Terima kasih. Ada lagi. Jadi kalau kita simpulkan intinya apa nih? Kalau misalnya mereview makanan itu ternyata harus kita coba dulu. Kalau enak bisa kita rekomendasikan kepada orang lain. Sama tadi, kalau misalnya kita melihat seseorang yang penampilannya seperti preman, mungkin tatonya banyak, pakai apalagi sih preman biasanya ciri-cirinya seperti apa? Wajahnya sangat serem, banyak tato, terus
Di sininya biasanya pakai anting, rambutnya yang begini ya, rambut ala-ala, rambutnya warna-warni, terus celananya banyak tempelan-tempelannya. Jadi kita tidak bisa menilai, wah kalau seseorang yang memiliki tato menggunakan anting, kemudian celananya atau bajunya kurang rapi, berarti orangnya jahat. Belum tentu. Bisa jadi itu memang gayanya seperti itu, tapi mungkin orangnya baik. Sama seperti makanan juga mungkin ada, kalian mungkin pernah ya menemui makanan yang tampilannya menarik, kemudian penyajiannya juga bagus, ternyata pas kalian coba rasanya tidak enak, kurang enak. Sama dengan buku juga, kalian tidak bisa hanya menilai dari covernya, atau mungkin kalian pernah mendengar istilah jangan menilai hanya dari covernya. Pernah ya mendengar seperti itu? Kalian pernah menemukan satu buku yang sampelnya itu sangat sederhana? Pernah? Ternyata pas dibaca, oh seru. Bukunya Risa Saraswati. Covernya warna hitam, sampelnya warna hitam. Ada ya? Ternyata pas dibaca, wah, karena seru nih ceritanya. Jadi kita itu harus membaca dulu secara keseluruhan, memahami isinya, baru kita bisa memahami ini buku layak untuk dibaca. Buku ini layak untuk direkomendasikan kepada orang lain. Gitu ya. Jadi ada keterkaitannya antara resensi dengan apa yang kita gitu ya. Itu keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi kalian kan tadi seperti yang dikatakan oleh Nabil, kita itu sebagai netizen. Netizen itu biasanya maha benar ya dalam hal menilai. Jadi apa kata netizen itu biasa kita percaya. Jadi pesannya adalah jadilah netizen yang budiman. Jangan asal berbicara, karena ucapan netizen itu lebih dipercaya oleh orang lain, gitu ya. Kalian bilang ini makanannya enak, tiba-tiba orang langsung pada coba ke sana dan ternyata tidak enak. Nah, berarti yang salah yang merekomendasikan, gitu. Jadi jangan salah merekomendasikan, gitu ya. Jadi untuk motivasi hari ini, yang pertama kalian tidak boleh menilai hanya dari sampulnya. Yang kedua, tidak boleh menjadi netizen yang asal-asalan gitu ya, karena ucapan netizen itu sangat diperhitungkan, terutama di sosial media, Instagram. Ya, di Instagram ucapan netizen itu seperti ucapan mengalahkan ucapan pakar, bahkan ya kalau menghakiminya lebih parah ya daripada pakar. Nah, jadi kalian jadilah netizen yang budiman ya. Kemudian untuk materinya, kalian nanti akan tetap memiliki KKM ya. Jadi nanti KKM-nya 75, kalian harus menyelesaikan itu. Kalau misalnya kalian bisa menganalisis dengan baik, berarti nanti kalian bisa melampaui nilai yang sudah ditentukan. Nah, coba kita lihat di halaman selanjutnya. Ada? Ada ya? Nah, karena tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian harus mengonstruksi, berarti silahkan dilihat di LKPD-nya dan apa yang sudah direncanakan. Berarti kalian harus mengonstruksi, nanti kalau sudah dievaluasi sampai dipresentasikan. Sudah siap ya? Sudah ada bahan-bahannya? Materinya sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, coba dicek lagi. Sudah, coba dibuka materinya. Silakan buka materinya yang kemarin. Sudah lengkap? Yang kemarin? Sudah ya? Ya. Sudah? Buku Dilan dan juga perahu kertas. Jadi untuk hari ini kita akan mengonstruksi untuk kompetensi inti dan kompetensi dasarnya tadi sudah Ibu informasikan, KKM-nya masih sama 75. Kemudian nanti untuk mekanisme pengerjaannya, kalian bersama kelompok harus mengerjakan atau menganalisis dulu. Untuk bukunya sudah Ibu tentukan, ada buku perahu kertas dan juga buku Dilan. Itu yang harus kalian kerjakan bersama kelompok. Kalau sudah selesai, kalian diskusikan dulu bersama kelompok. Kalau misalnya sudah didiskusikan bersama kelompok, nanti sudah siap dipresentasikan. Kalau sudah selesai, jangan lupa dikirim dulu ke Ibu filenya. Ya, ya. Kalau sudah, silakan
Ibu bagi dulu ya. Ibu bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 2. Silakan duduk bersama kelompok kalian. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, silakan. Sudah ada kelompoknya. Silakan kalian buka LKPD-nya. Setelah dibuka LKPD-nya, silakan dikerjakan. Kemudian kita sudah menentukan ya. Kalian akan menggunakan aplikasi Canva. Silakan dibuka aplikasi Canva-nya. Pastikan setiap kelompok mendapatkan bagian untuk mengerjakan.
kalau misalnya kalian membuat judul, jadi judul itu bukan buku yang diresensi, tapi judul itu kita ciptakan sendiri. Misalnya nih kita mau membuat di buku sebelumnya kita sudah meresensi buku Marian. Jadi judul bukunya itu Marian, judul resensinya bukan Marian. Judul resensinya misal Putri Kincir terdampar di Pasundan misalnya, atau misalnya dari Kincir hingga Pasundan. Kenapa dari Kincir hingga Pasundan? Oh ternyata Marian ini lahirnya di Belanda, tapi akhirnya dia ada di Pasundan dan meninggal di tanah Pasundan, gitu ya. Untuk judulnya, jadi yang masih menggunakan judul buku untuk resensinya silakan diperbaiki. Judulnya bisa. Cinta dan cita. Cinta dan cita. Cinta dan cita. Jadi cinta dan cita. Yang pertama judulnya apa? Oh, bukan tentang Bandung.
Bisa nggak? Gimana? Ada yang nah, ini saudara yang mana nih? Atau mungkin bisa dibuat dalam dia tapi hubungan sama ini kan ada cinta ada kalau berarti cari yang lain. Apa ya? Bingung tuh yang mana? Ya, terus apa bedanya? Oh, radar. Kita itu di Tapi rada lucu. Rada cinta. ini tuh kalau pakai Ada filosofi. kalau dari itu kan Ini korban. jadi kan suara kapal Kalau ada kode. ini kayaknya pas Berarti rada masalah ya. Yang kira-kira baper bersama Dilan dan saya atau mengambil kata-kata dari kalau dari sini boleh jangan ini yang kita masing-masing kayak sesuai kemana dengan oh iya Indonesia Barat nanti untuk yang judulnya jangan gimana mau gimana aku
Oh jadi berarti yang jangan beratnya di buat bisa semua ekspor ya, jadi yang itu ada seru. Tadi gimana? Yang presentasi tadi atas yang strategi dan juga rasa yang tepat di waktu yang sama. Yang salah. Rasa yang tepat di waktu yang salah. Baca judulnya. Itu untuk yang karena kan kondisinya kan salah punya pasangan, jadi mereka saling suka. Kalau saya bisa ya, tapi kalau sekian emang dia jodoh sih. Kalau dia mah punya pacar tapi kan maka baru muncul saat mereka sudah memiliki pasangan. Oh ya, nggak ada lagi. Itu dari isinya, coba dilihat. Dengan film itu ada perbedaan. Kalau di itu pilihannya bilangnya kalau film kamu sih ternyata pemenangnya Iqbal kayaknya kurang lebih bagus kalau pemainnya itu kan itu Devna, Jeffrey Nicole
boleh memasukkan. Jadi misalnya ya nanti jadi kalian sebagai sisi pembaca jadi komentarnya review dulu Baca ada hasil bacaan seperti kalau dari saya lebih suka di pernah pretensi dan pretensi kan untuk kayak gitu jadi tidak ada rasa kecewa untuk melakukan tapi kalau untuk orang yang sudah kalau untuk di buku ayat-ayat cinta karena ibu belum pernah membaca bukunya gitu ya, jadi tidak ada rasa kecewa di situ. Tapi kalau untuk orang yang sudah membaca bukunya, menurut orang yang sudah membaca lebih bagus di bukunya daripada di filmnya, karena di filmnya itu penggambaran tokohnya kemudian pemainnya seperti Ferdinand Nuriel itu dianggap kurang ganteng. Dan kalau penggambaran di novelnya itu ganteng banget katanya, jadi agak-agak Arab gitu, tapi ternyata tidak. Ya, terus penggambaran si ceweknya juga kalau yang itu kan lebih matanya tajam penggambarannya pada penggambarannya kan full Indonesia ya, jadi kurang melihat. Jadi kita kan bilangnya kurang baik, mungkin akan lebih baik kalau diperankan oleh Jeffrey Nicole. Ya, sama kalau misalnya kan ada teksnya ya, coba dicek dulu kalau misalnya di sini sudah jadi tidak kebahasaan, masukin ke tidak kebahasaannya, bisa dibaca di sini. Di teks ini yang kalimat ini termasuk dalam tidak kebahasaan, itu masuk di catatan ada analisis story. Jadi nanti boleh sampaikan di bagian akhir. Oh berarti selesai mempresentasikan, ada lagi ada quotes dari masing-masing jika saatnya tiba, sedih akan menjadi tawa, mulia akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu akan menjadi penuh, engkau dan aku menjadi kita. Boleh. Yang satu lagi, yang paling ke atas. Yang berikutnya ini ya. Sampai simpulan. Dari dia quotesnya apa? Identitas judulnya kan perlu pengantar cinta. Boleh, tapi untuk kalau untuk judul yang ini pakai berketika. Untuk yang bilang tadi yang bilang jadi judulnya apa? Bilang setelah dia pernah hadir dalam
Bisa? Ada masalah? Aman? Insya Allah aman. Pengandaran. Siap? Yuk, silakan. Kelompok yang sudah siap. Kelompok 3 silakan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil resensi dari novel Bila dan Perang Kertas. Untuk pembagian novel Bila akan dibacakan oleh Dinda dan Novel. Di novel Dilan ini kaum berjudul yaitu tentang Bandung, dan dia yang pertama membuatku cinta. Kenapa? Karena latar tempat Dilan ini kebetulan di Bandung. Lalu Dilan sebagai orang pertama yang membuatku cinta. Kita langsung masuk ke identitas buku. Bagian ini berisikan mengenai identitas dari buku Dilan sendiri. Judulnya ialah Dilan 1990. Dia adalah Dilan tahun 1990. Penulisnya Tinggi Baik, penerbitnya dari Pasca Books. Tahun terbitnya tahun 2015 dengan jumlah halaman 332 halaman dan jenis buku yang mengangkat genre romansa remaja. Apa itu sinopsis? Sinopsis adalah berisi ringkasan isi dari novel Dilan. Dilan adalah seorang siswa SMA di Bandung, sedangkan Milea adalah siswa baru pindah dari Jakarta. Jadi kalau melihat dari keseluruhan novelnya, Dilan itu menceritakan tentang ada anak remaja nih, terus maka dikenalnya sebagai Panglima Tempur. Lalu di sekolahnya datang murid pindahan dari Jakarta yang bernama Milea ini. Lalu pertemuan pertama mereka waktu Milea lagi jalan, terus yang Dilan tiba-tiba datang menjadi peramal, dan itu adalah salah satu taktik Dilan untuk mendekati Milea. Nah, karena emang genrenya romansa, jadi menceritakan bagaimana hubungan asmara antara keduanya ini. Lalu saat itu pada waktu itu Milea memiliki pacar di Jakarta bernama Benny, tetapi kejadian saat Milea ke Jakarta membuatnya mengakhiri hubungan dengan Benny karena Benny memiliki sifat kasar. Lalu Dilan dan Milea mengakhiri saling suka, hubungan keduanya semakin serius. Sempat Dilan diajak ke rumahnya dan akhirnya Dilan dan Milea resmi berpacaran. Nah, dari sinopsis ini juga kita menemukan beberapa kaidah kebahasaan. Contohnya di sinopsis ini kebetulan banyak sekali ditemui kata-kata adjektiva atau kata sifat. Contohnya adalah Milea adalah siswa baru menunjukkan kata sifat. Lalu cara Dilan untuk mendekati Milea yang unik. Lalu ibunya Dilan senang dengan Milea yang senangnya unik lalu baru. Lalu ada yang meskipun Milea saat merupakan konjungsi antar kalimat. Lalu ada akan tetapi, kejadian saat Milea ke Jakarta, kalimat terakhir itu menjadi penanda konjungsi intra kalimat. Itu saja yang kaidah kebahasaan yang kami temui dari sinopsis dia. Sekarang penilaian. Bagian ini berisikan kelebihan dan kekurangan dari novel Dilan 1990. Kelebihan yang terdapat dalam novel ini adalah penulis Tinggi Baik berhasil membuat para pembacanya terbawa perasaan dengan kisah percintaan Dilan dan Milea. Bahasa yang digunakan cukup ringan dan mudah dimengerti oleh para pembacanya dan sangat bikin relate lah, berkait dengan pembacanya. Nah,
Terus sisa Dilan diangkat dari kisah nyata yang berhasil membuat para pembaca sangat penasaran dengan apakah benar adanya sosok Dilan dan wilayah di kehidupan kita. Dan untuk kekurangannya terdapat pada bagian akhir cerita yang terasa masih menggantung dan tidak diberikan titik yang jelas sehingga para pembaca dibuat penasaran. Masih banyak kisah yang belum terjawab dari novel Dilan ini. Kekurangannya juga penulis menggambarkan sosok Dilan yang sangat romantis dengan kata-kata namun tidak memberi kepastian untuk wilayah. Selanjutnya, diadaptasi dari novel Perahu Kertas dengan judul Resensi Masa Tepat Dua Bersalah. Kenapa kelompok kami memilih judul ini? Karena novel Perahu Kertas menggambarkan tentang perjuangan dalam meraih masa depan yang melibatkan persahabatan juga. Lalu ada identitas dari bukunya. Judul bukunya Perahu Kertas, ditulis oleh Dewi Lestari dengan penerbitnya Rudy Books dan Bintang Pustaka. Tahun terbitnya 2019 dengan jumlah halaman 443 dan jenis buku romansa. Jadi ini sinopsis dari cerita Perahu Kertas. Perahu Kertas ini bercerita tentang Ruby, seorang gadis yang suka berhayal dan senang menulis dongeng atau buku. Dia juga kerap kali membuat surat untuk Dewa Neptunus dalam bentuk perahu kertas yang dihadirkan ke danau atau laut. Makanya judulnya juga Perahu Kertas. Terus karena kecintanya Kugi terhadap penulis dongeng novel, jadi dia mengambil menempuh pendidikannya di jurusan sastra di Universitas Kota Bandung. Terus datanglah seorang cowok bernama Kinan, yaitu seorang pria yang senang sekali melukis. Setelah tinggal di Amsterdam bersama neneknya, Kinan pun kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan di Kota Bandung. Kinan itu sebenarnya cita-cita itu menjadi seorang pelukis, namun dia tuh terpaksa masuk ke Fakultas Ekonomi karena keinginan ayahnya. Itu sangat berbeda sekali dengan hobi dan apa yang dia bakal cita-citakan. Terus Budi juga punya sahabat kecil, Noni, yang akhirnya Noni itu mempertemukan Budi sama Kinan. Nah, Kinan sendiri itu sepupu dari kekasihnya Noni yang namanya Eko. Jadi setelah mereka ketemu, akhirnya mereka semua itu jadi sahabatan berekat. Tapi dalam sahabatan itu dari berempat itu Kubi sama Kinan tuh saling suka tapi diam-diam gitu. Nah, tapi perasaan mereka itu padam karena Kubinya punya pacar dan Kinannya itu dijodohin sama orang yang bernama Wanda. Nah, di dalam sinopsis ini juga ada konjungsinya, yaitu konjungsi intra kalimat. Nah, kalimat itu suatu saat Kinan mengalami masalah sehingga ia harus mengakhiri hubungannya dengan Wanda. Nah, konjungsi intra kalimatnya itu saat sama sehingga. Itu dari kesimpulan ini, novel itu menceritakan tentang persahabatan dan cinta yang menjadi suatu kesatuan yang satuan dalam meraih masa depan atau cita-citanya dengan semua kerumitan yang terjadi di antara mereka berempat dan berdua ini di setiap perjalanan. Selanjutnya akan ada penilaian yang berisikan kelebihan dan kekurangan dari novel Perahu Kertas. Dari kelebihannya sendiri, novel Perahu Kertas ini cukup menarik karena nggak cuma ngangkat dari segi percintaan, tapi juga persahabatan dan perjuangan untuk meraih masa depan.
Terus udah gitu ditanya juga rinci. Jadi buat orang yang suka baca dan buat orang yang suka dideskripsikan secara rinci pasti kayak bisa jadi kebayangin gimana kejadian-kejadian yang ada di novel ini. Terus kalau buat kekurangannya itu juga bisa jadi yang dari kelebihan tadi bisa jadi kekurangan karena ini terlalu rinci dan bukunya cenderung tebal, jadi kayak minat orang yang emang suka pengen langsung ada di part selanjutnya itu jadi kayak malas baca duluan. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada yang mau memberikan tanggapan atau penilaian dari kelompok 3. Silakan sebutkan nama. Saya Muhammad Hasan dari kelompok 5. Saya mau mengomentari dari yang tadi slide yang hilang. Dari segi desainnya menurut saya pemilihan warnanya bagus karena warnanya itu satu tone gitu. Jadi dari latarnya biru tua, lalu tulisannya biru muda, menurut saya itu sebuah kelebihan. Jadi dilihatnya enggak aneh. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan untuk kelompok 3? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan untuk duduk kembali. Untuk kelompok selanjutnya, kita masuk ke kelompok siapa? Yang siap? Silakan. Semangat kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Nabil Hamzah, untuk saya ada Satrio Wibowo, ada Saksa dan Desa. Itu baik, kita mulai kajian awal. Saya boleh ikut. Resensi buku. Dari sini saya akan menjelaskan tentang identitas buku pada novel Perahu Kertas. Untuk judul identitas buku yang pertama yaitu judul buku. Judul bukunya yaitu Perahu Kertas. Untuk pengarangnya Dewi Lestari atau biasa disebut D. Untuk penerbitnya Bentang Pustaka dan tahun terbitnya pada bulan Agustus tahun 2009. Tebal halaman 444 halaman dan jenis bukunya bergenre romansa remaja. Izin menambahkan, judul yang kami pilih itu adalah Rada Cinta Tujuh Tukengan. Kenapa kita menggunakan istilah rada? Karena radar itu kan memancarkan gelombang elektromagnetik yang mana tidak bisa kita rasakan, namun bisa tetap mentransmisikan suatu sinyal gitu kan. Nah sedangkan kan jadi dua pilihan gitu, apakah mau radar atau sonar. Nah kalau radar kan cocok karena yang saya tadi jelaskan. Sedangkan kalau sonar itu menggunakan akustik suara yang mungkin kita samakan seperti verbal gitu. Makanya yang lebih cocok menggunakan radar. Itu lanjut.
Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulis buku Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah judul novel yang ditulis oleh seorang penulis sekaligus penyanyi asal Indonesia, yakni, ada yang tahu nggak? Tahu. Masih doyan? Namanya Dewi Lestari atau biasa disebut D sebagai nama penyanyinya. Oh ya, dia. Novel ini bergenre romansa remaja yang terlebih dahulu sudah dipublikasikan ke dalam bentuk digital atau WAP pada bulan April tahun 2008 hingga akhirnya berhasil dibukukan pada tahun 2009 oleh penerbit Bentang Pustaka. Untuk Perahu Kertas sendiri novel ke-6 karya Dewi Lestari atau Di, dan novel pertamanya dengan genre populer. Untuk pertama kalinya, Di dikenal oleh masyarakat luas sebagai seorang novelis saat novel pertamanya yang bertajuk Supernova yang terbit pada tahun 2001. Kemudian dia menulis beberapa karya tulis lainnya yang juga terkenal di kalangan masyarakat, khususnya pecinta sastra. Salah satunya Perahu Kertas ini. Nah, uniknya dari Perahu Kertas ini ialah awalnya naskah ini ditulis oleh D pada tahun 1996. Kemudian terjadi mati suri. Jadi sempat stuck dulu di kurang lebih 11 tahun. Hingga akhirnya Perahu Kertas ini dimulai lagi maju lagi, ditulis kembali pada tahun 2007 akhir. Hebatnya yang buat aku kagum dan wow banget gitu ya sama Dewi Lestari ini atau Di ini, nulis buku dalam waktu kurun 55 hari. Keren nggak? Keren. Nah terus dibarengi nulis buku selama 55 hari ini dibarengi oleh keuletan dan sikap nekatnya yang ambis itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Baik, selanjutnya adalah sekarang kita lanjut ke sinopsis. Jadi sinopsis dari Perahu Kertas ini berawal dari seorang perempuan yang secara bahasa halusnya itu agak aneh, tapi kalau bahasa orang kopinya itu sedeng gitu ya. Yang mana dia itu punya semacam imajinasi gitu. Punya imajinasi yang mungkin terlalu tinggi gitu. Kita itu. Lalu ada si tangan itu suka dibuat semacam radar gitu. Jadi punya dirinya sendiri. Nah, jadi namanya itu Kugi. Namanya Kugi. Nah, si Kugi ini itu dia kuliah jurusan sastra, dan karena memang kecintaannya dia terhadap dunia seni sastra. Nah, Kugi ini tuh dia kalau dalam film ini dikisahkan kalau Kugi ini selalu mencurahkan isi hatinya ke dalam sebuah kertas, yang kemudian kertas tersebut dibuat sebuah perahu yang kemudian dia pun melarungkannya ke sungai atau laut. Kalian tahu istilah melarungkan? Melarungkan itu menghanyutkan. Jadi si perahu kertasnya itu dibiarkan hanyut. Jadi menurut Kugi, dia menuliskan surat dan disampaikan ke Dewan Neptunus gitu. Yang gitulah guys ya. Sedangkan karakter yang lain itu adalah Kina. Kina ini dia kuliah jurusan ekonomi. Sebenarnya dia tuh ingin mengambil jurusan seni karena memiliki hobi melukis, namun karena keinginan ayahnya, dia pun terpaksa untuk memilih jurusan ekonomi. Nah, kemudian
untuk Kina setelah dia singgah ke Amsterdam bersama sang nenek. Nah, Kinan akhirnya kembali ke Indonesia dan menyambung pendidikan pada Bandung tadi jurusan ekonomi. Nah, kalau sahabat masa kecilnya Kugi yaitu Noni mempertemukan dirinya dengan Kinan maksudnya. Nah, Kinan sendiri merupakan sepupu dari kekasih Noni yang bernama Eko. Nah, keempatnya pun bersahabat sehingga hingga akhirnya Kugi dan Kinan memiliki rasa satu sama lain. Namun mereka walaupun memiliki rasa satu sama lain, mereka terpaksa harus memendam perasaannya dalam hati karena di lain Kugi sudah memiliki kasih dengan Joshua. Di lain sisi Kenan dijodohkan dengan sepupunya Noni yang bernama Wanda. Jadi sudah ada yang satu sudah punya kekasih, yang satu dijodohkan. Namun masing-masing itu punya rasa suka satu sama lain. Lalu hubungan Kugi dengan Kinan semakin merenggang setelah Kinan berpacaran dengan Wanda. Nah, suatu saat Kinan mengalami masalah sehingga ia pun harus mengakhiri hubungannya dengan Wanda. Nah, masalah keluarga dan juga patah hati ini membuat Kinan pergi meninggalkan kota Bandung dan menetap di Bali. Nah, di Bali itu dia bertemu dengan Kak Wayan yang sama-sama seorang pelukis. Nah, di situ dia pun melanjutkan hobinya sebagai pelukis dan menetap di Pulau Dewata. Nah, Kinan mulai menemukan bakatnya di bidang seni lukis dan akhirnya dia pun jatuh cinta dengan keponakannya Pak Wayan yang bernama Dude Laksmi. Nah, di sisi lain, Kugi bekerja di Jakarta sebagai copywriter. Dia bertemu dengan Reni yang merupakan atasan atau bosnya dan sekaligus sahabat dari kakaknya. Lalu keduanya juga jatuh cinta dan memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran maksudnya. Nah, suatu ketika Kinan harus kembali ke Jakarta karena harus melanjutkan perusahaan keluarganya dan Kugi dan Kinan pun akhirnya bertemu kembali. Nah, selanjutnya yaitu nonton film seperti itu. Ya pacaran. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari buku perahu kertas ini, pemilihan kata dan gaya bahasanya cukup ringan, sederhana dan mudah dimengerti, sehingga cukup sesuai dengan masyarakat Indonesia, sehingga buku ini mudah kita nikmati, mengerti dan pahami isinya dan bisa dibaca oleh berbagai kalangan dari muda hingga dewasa. Lalu selain itu novel ini juga mengandung nilai yang edukatif serta sebab saat kita membaca novel ini akan ada banyak pelajaran yang dapat kita petik dalam buku ini dan yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, diantaranya kita itu harus tetap semangat untuk meraih mimpi dan juga cita-cita, tetap percaya diri bahwa hidup itu sudah ada yang mengatur dan juga menetapkan pantang mundur atau menyerah serta memahami jati diri sendiri. Lalu kekurangan dari karya sastra ini adalah terletak pada penjabaran ceritanya terlalu rinci sehingga pembaca cenderung malas untuk membacanya. Selain itu jumlah halaman dari novel ini juga tergolong banyak, sekitar 400 halaman lebih tadi. 444 halaman. Nah, alur cerita juga cenderung monoton alias itu saja sehingga menimbulkan impresi kurang memikat bagi pembaca. Nah, hal itu pada akhirnya mendatangkan rasa bosan dan pada pembaca saat hendak menyelami novel ini. Seperti itu. Selanjutnya tentang Dilan. Jadi judulnya Jangan Rindu Berat. Kita ngambil karena dari salah satu bosnya Dilan. Terus identitas bukunya judulnya Dilan, dia adalah Dilan Buku tahun 1960. Penulisnya Didi Baik, penerbitnya PT Mizan Pustaka, tahun terbitnya 2014. Jumlah halaman 330, jenis buku bergenre romansa remaja. Selanjutnya tentang penulis. Penulis dari novel ini yaitu
Pidi Baik merupakan seorang pria kelahiran Bandung 8 Agustus 1972. Pidi Baik dikenal sebagai seniman yang memiliki banyak karya dan talenta bukan hanya di bidang menulis, dia juga seorang musisi dan pencipta lagu. Pidi Baik juga dikenal sebagai seorang pria yang humoris, bisa dilihat dari buku Dilannya. Novel Dilan ini juga bukan karya pertamanya. Beberapa karya terdahulunya itu buku The Monster, The Molen, dan lain-lain. Sinopsisnya, jadi kayak ini teh kisah dua remaja yang berlatar belakang tahun 1990. Jadi ada yang namanya Dilan, jadi suka sama Milea yang pindahan dari Jakarta. Terus Dilan itu memiliki beragam cara untuk mendekati dan mencuri perhatian Milea, mulai dari bertingkah jadi peramal, pura-pura menjadi orang suruhan kantin, dan banyak lagi. Tapi Milea teh kayak nggak mau gubris gitu karena punya pacar di Jakarta. Terus abis itu Milea kan kunjungan ke Jakarta. Terus ketemu pacarnya ada kayak masalah karena Beninya tuh pasar, jadi diputusin. Terus Milea kayak membuka hati untuk Dilan. Kelebihan dari buku Dilan ini yang pertama, isi novelnya membuat banyak percakapan sehingga mudah dipahami dan menarik. Yang kedua, pembaca akan terbawa dengan suasana cerita yang ditulis karena latarnya di Bandung. Dan selanjutnya, menurut Tompo Kali, sampulnya menarik karena simpel sesuai dengan judulnya yang menggambarkan Dilan seorang direktur. Yang terakhir, ceritanya sangat ringan dan santai sehingga tidak memakan banyak waktu untuk menyelesaikan membaca. Kekurangannya, novel ini memuat kisah cinta tahun 1990 secara otomatis. Percakapan-percakapannya juga sesuai dengan tahun tersebut, sehingga bagi pembaca yang tahun 2000 ke atas tentu akan ada beberapa kata yang sulit dipahami. Tidak dijumpai juga kalimat-kalimat yang sedikit tidak dijumpai juga sedikit kalimat-kalimat yang tidak mudah dipahaminya. Yang terakhir, novel ini hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu, tidak semua usia. Terima kasih. Yang mau memberikan masukan, boleh. Saya Najwa dari kelompok 2 izin memberikan saran. Mungkin alangkah lebih baiknya untuk presentasinya itu kelihatannya lebih banyak ilustrasinya lagi, biar kita audiens itu lebih tertarik gitu. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Silakan. Yuk. Selanjutnya kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama identitas. Jadi judul dari novel
Yang pertama adalah judul dari novel ini adalah Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Ditulis oleh Vidi Baik dan memiliki halaman berjumlah 348. Diterbitkan oleh Fathul Books, PT Media Pustaka, dan terbit pada tahun 2016. Yang kedua adalah sinopsis. Jadi novel Dilan ini menceritakan tentang kisah cinta dua remaja Bandung pada tahun 90-an. Berawal dari seorang siswa bernama Dilan yang jatuh cinta dengan siswi bernama Nyoya yang merupakan pindahan dari Jakarta. Dilan memiliki beragam cara untuk mendekati dan mencuri perhatian Nyoya, mulai dari bertingkah selayaknya seorang ramal, berpura-pura menjadi orang suruhan hati, dan banyak lagi perhatian kecil yang diberikan untuk melunakkan hati Nyoya. Jadi jenis buku Dilan ini adalah buku fiksi. Fiksi dapat didefinisikan dengan sebuah prosa naratif yang berisi sifat karangan, imajinasi, dan ilmiah yang dibuat oleh penulis dan tidak berdasarkan kenyataan. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan menurut seorang ahli nama Chris Marsati yang menerangkan fiksi adalah suatu karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi atau karangan seseorang. Sebelum fiksi berasal dari imajinasi pengarangnya, karya sastra ini tetap masuk akal, tetap banyak mengandung kebenaran yang dibumbui dengan drama hubungan antar manusia. Kebenaran fiksi adalah kebenaran dalam fiksi adalah keyakinan bahwa sesuai dengan pandangan kritis ada masalah hidup dan kehidupan. Selanjutnya ada pengerangan. Vidi Baik itu kan merupakan seorang pria keren Bandung pada Agustus 1972. Vidi Baik ini dikenal sebagai seniman yang penuh dengan karya. Karya hebat dan daya tanya bukan hanya dalam bidang nulis saja sih, tapi juga ia terkenal menjadi seorang musisi dan juga pecinta lagu. Nah, Vidi Baik juga dikenal sebagai pria yang humoris dengan pilihan katanya puitis, novelty. Novel Dilan ini juga bukan novel pertamanya. Beberapa kali terdahulu yaitu Dragon Monster, Dragon Molan, Dragon Mama, Dragon Marmut, Al-Asud, Adrider, dan hanya Salju Pisau Batu. Vidi Baik juga membuka akun media sosial di Twitter dengan nama @vidibaik. Nah, di sini ada kelebihan novel Dilan. Nah, isi novel ini yang kelebihan pertama adalah isi novel ini banyak percakapan sehingga lebih enak dan mudah untuk dibaca dan tidak berbelit-belit sehingga pembaca tidak kebingungan. Selain itu, penulis memakai bahasa yang santai dan menciptakan tawa. Bagian yang kedua, pembaca akan terbawa dengan suasana cerita. Jadi pembaca bisa merasakan suasana yang dilalui Dilan sama Mira. Bagian ketiga, banyak dijumpai tokoh pendamping. Hal ini menjadi menarik karena di halaman depan banyak gambar ilustrasi dan setiap tokoh. Tampilan juga berbeda dengan novel yang lain, yang seperti biasanya novel yang lain tidak ada ilustrasinya, sedangkan Dilan ada. Dan kelebihan keempat, novel mengajarkan cara-cara untuk menjaga pasangan dan hubungan bisa bertahan dalam menjangka waktu lama dan komunikasi berlanjut. Kelebihan kelima, sang poluan menarik dengan adanya gambar remaja SMA dan memberi basis dapat memperjelaskan pula yang menggambarkan sekali Dilan yang seorang ketua gangster. Nah, kelebihan keenam adalah cerita yang sangat tega dan santai sehingga tidak memakan waktu banyak untuk menyelesaikan karya. Di sini ada kekurangan. Kekurangan itu ada kita dapatkan lima ini. Nah, yang pertama ini novel yang memuat kisah South 1960
secara otomatis baik gurauannya maupun percakapan-percakapannya dipakai erat dengan kehidupan tersebut. Bagi pembaca yang hidup tahun 2000 ke atas pasti akan kesulitan dalam memahaminya. Nah, kedua, dijumpai kalimat sedikit aneh dan percakapan yang nyambung diperkirakan karena dari latar belakang tersebut. Yang ketiga, karakter Dilan ini terlalu menonjol karena hampir sebagian besar cerita berkutat Dilan saja. Akibatnya peran Mira seolah-olah terabaikan. Dan keempat, novel hanya diperkuat bagi kalangan tertentu saja. Tidak semua usia boleh membaca novel dengan genre roman seperti ini. Yang terakhir, ada novel tampak mewah karena jumlah halaman sangat tebal, padahal tulisan rupanya begitu penuh. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan konjungsi penerang, ada merupakan, ada dan adalah. Bukti kutipannya yang pertama, film Dilan 1990 merupakan film yang sukses menjadi film Indonesia kedua terlaris sepanjang masa. Lalu yang kedua, dikisahkan Milea yang diperankan oleh Vanessa Priscilla bertemu dengan Dilan yang diperankan oleh Iqbal Ramadan di sebuah SMA di Bandung. Itu adalah tahun 1990 saat Milea pindah dari Jakarta ke Bandung. Yang ketiga, bagaimana tidak aneh, dialog perkenalan saja yang pertama yang diucap Dilan adalah ramalan pertemuan mereka kelak di kantin sekolah. Lalu yang terakhir, katanya dunia SMA adalah dunia yang paling indah. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal, sejak, kemudian, dan akhirnya. Bukti kutipannya, yang pertama, dalam data terbaru yang dikeluarkan pada Sabtu tanggal 10 bulan 2, selama kurun 2 minggu lebih sejak tayang perdana pada 25 Januari 2018, Dilan 1990 telah membuat baper 4.722.000 penonton. Yang kedua, perkenalan yang tidak biasa kemudian membawa Milea mulai mengenal keunikan Dilan lebih jauh. Yang ketiga, Milea yang mulai penasaran akhirnya jatuh cinta dengan pria yang awalnya ia anggap aneh. Selanjutnya, ada tiga menggunakan konjungsi penyebab karena bukti kutipannya, meski diakui sutradara ada beberapa adegan yang dipotong karena keterbatasan durasi benang merah, cerita tetap dapat dilanjutkan. Yang di garis bawahnya itu contoh katanya. Terus yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi hendaknya. Bukti kutipannya secara keseluruhan film ini setidaknya terasa tepat untuk menjadi hiburan bagi para remaja dan hendaknya masih dapat dinikmati untuk sekedar bernostalgia. Kami mencantumkan quotes di novel Dilan ini. Jadi quotesnya ini, jika saatnya tiba sedih akan jadi tawa, perih akan jadi cerita, senang akan menjadi guru, rindu akan jadi temu, kau dan aku akan jadi kita. Dilan 1990. Ada tanggapan boleh? Memuji, oh boleh. Pembawaannya mereka kafenya sangat bagus, terus internet juga enak, jelas, terus keren gitu. Keren. Sama materi yang dibahas juga Mantap. Oke, terima kasih. Yuk, selanjutnya. Keren, mantap. Ada quotes-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil resensi novel dari kelompok. Jadi di sini saya Raselia akan membacakan tentang identitas dari keadilan. Nah, judul resensi dari resensi yang kita buat adalah Kisah Kasih di SMA. Judul dari buku ini adalah Dilan. Dia adalah Dilan tahun 1990. Penulisnya adalah Pidi Baik. Penerbitnya Terbitizan Pustaka, tahun terbitnya 2015 dengan tebal halaman 330 halaman dengan jenis buku fiksi. Jadi sinopsis dari buku Dilan ini bercerita tentang kepindahan siswa dari Jakarta bernama Milea. Nah, ini tuh menceritakan tentang kisah cinta dari dua remaja di Bandung. Nah, berawal dari siswa bernama Dilan yang jatuh cinta dengan siswi pindahan dari Jakarta bernama Milea. Dari mulai tingkah-tingkah Dilan yang seorang peramal, terus tingkah Dilan yang ngedeketin Milea tuh kayak dia seorang peramal, terus putusan hati, terus pokoknya banyak gombalan-gombalan yang dilemparin Dilan buat Milea tuh. Jadi Milea berpikir kayak Dilan tuh unik gitu ya. Nah, terus waktu Milea tuh kan dari sekolahnya ada kunjungan ke Jakarta kan. Nah, pas di Jakarta itu Milea ketemu sama pacarnya bernama Benny. Nah, Benny itu pacarnya pacarnya Milea. Nah, waktu itu Benny sama Milea itu mungkin ada gentreng masalah, terus mereka berantem dan Benny-nya itu kasar gitu. Jadi Milea kan gak suka cowok kasar ya, jadi putusin. Nah, setelah itu Milea cobalah ganti sama Dilan. Nah, di sini mulai diceritakan tentang kisah romansa Dilan sama Milea buku selama SMA ini. Sisanya kalian harus baca novel Dilan. Selanjutnya adalah pengarangan. Penulis dari novel ini yaitu Pidi Baik, merupakan seorang pria kelahiran Bandung 8 Agustus 1972. Pidi Baik dikenal sebagai seniman yang penuh dengan karya-karya hebat dan talenta bukan hanya dalam bidang menulis, tetapi juga terkenal aktif menjadi seorang musisi dan juga pencipta lagu. Pidi Baik juga dikenal sebagai pria yang humoris dengan pilihan kata yang unik. Bisa dilihat dari perkenalan dirinya di buku novel Dilan, beliau mengaku sebagai imigran dari sorga yang diselundupkan ke bumi oleh ayah dan ibunya. Novel Dilan ini juga bukan karya pertamanya. Beberapa karya terdahulunya yaitu buku Drunken Master, Drunken Molen, Drunken Mama, Drunken Marmut, Alasbun, Al Twitter, dan Hanya Salju Pisau Batu. Pidi Baik juga membuka akun media sosial di Twitter dengan nama @pidi. Kelihatan novel Dilan dilengkapi dengan cover berwarna biru cerah dengan ilustrasi Dilan yang digambarkan sebagai siswa SMA yang ditemani dengan mata kesayangannya. Tidak hanya itu, tidak jarang penulis menyisipi ilustrasi yang bisa meningkatkan imajinasi penonton dengan ilustrasi yang sederhana. Kata-kata yang digunakan pada cerita juga santai, serta unsur humor yang disampaikan juga tidak merusak suasana membaca, dan justru memberi kesan tersendiri bagi para pembaca yang akan cocok dibaca saat waktu luang maupun untuk menjadikan pikiran dari kegiatan yang melelahkan. Tidak hanya itu, kiat-kiat Dilan dalam mencuri hati Milea juga dalam
kiat-kiat Dilan dalam mencegah Milea dan juga bagaimana kedewasaan Milea dan Dilan dalam menghadapi masalah dijadikan pelajaran bagi kita. Kekurangan pada novel Dilan yaitu akibat latar cerita yang terpisah di tahun 1990. Jadi ada beberapa kata atau lelucon yang kurang pas atau kurang bisa dimengerti oleh para pembacanya. Terus alur pada cerita ini juga lebih menceritakan sosok Dilan, jadinya tuh sosok pendukung yang lainnya tuh jarang diceritakan. Ya, dari kelompok kami, maaf ya ada kesalahan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk kelompok terakhir Ibu yang mengevaluasi ya. Jadi kalau untuk kelompok terakhir penilaiannya, kalau Ibu suka ya desainnya, karena kemarin mereka punya konsep saya ingin membuat yang ala-ala vintage gitu ya. Jadi kalau kata Ibu ini menarik gitu ya dan sesuai dengan era tahun 90-an yang nuansanya agak jadul gitu ya. Jadi buat Ibu ini menarik, untuk penyajiannya juga sudah. Ya, sudah selesai semua nih kira-kira. Setelah kalian mempresentasikan, coba sekarang kita evaluasi. Bagaimana hasil kerja kelompok kalian? Apakah cara pengerjaannya sudah sesuai? Sudah. Bekerja semua kelompoknya? Semuanya ya. Tidak ada yang hanya membacakan, jadi semuanya mengerjakan ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Dengan aplikasi Canva mudah? Jadi menggunakan aplikasi Canva itu mudah. Kalian pengerjaannya pun bersama-sama ya, tidak hanya satu atau dua orang yang mengerjakan. Jadi memang betul kalau misalnya kita sudah membuat satu produk, kita harus mempresentasikan dan kita harus mau dievaluasi sebagai tadi, gitu ya. Kalau misalnya tadi ada masukan dari teman, silakan diperbaiki dan nanti bisa dikumpulkan ya. Ditunggu seperti biasa sampai jam 6. Nah, jadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah mempelajari apa saja? Hari ini kita udah mempelajari gimana cara kita menyusun presentasi dengan baik, juga ya kita menyusun teks esensi dan strukturnya, dan ada kaidah-kaidah kebahasaan serta hal-hal yang menurut kita menarik dan kita coba presentasiin ke depan teman-teman kita. Iya betul. Terima kasih. Jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk pengumpulan tugasnya seperti biasa tadi, kalau misalnya ada perbaikan itu tunggu sampai jam 6 sore. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari teks proposal ya. Jadi nanti kalian baca-baca dulu tentang proposal dan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang Ibu mau mengapresiasi kelompok yang sudah aktif pada hari ini. Ya. Kalau menurut catatan Ibu di sini ada di kelompok 1. Diwakilkan. Yuk. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah aktif ya. Ya, untuk yang lainnya sudah kemarin kelompok berapa ya? Kemarin kelompok 3, terus tadi ditutup dengan kelompok 1. Untuk kelompok yang lainnya semoga bisa baik juga ya nanti untuk di materi selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Duduk siap. Untuk menutupi pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa untuk silakan. Berdoa disatukan. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya. Ya, nanti kalau udah